Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Nuraini, perwakilan dari kelompok Kemuhammadiyahan. Di sini saya mewakilkan teman-teman saya, yaitu ada Imas Melinda, Muhammad Bobi, Muhammad Fikri, dan Muhammad Rashid. Di sini juga saya akan mempresentasikan atau mereview materi sistem gerakan dan organisasi Muhammadiyah. Nah, sebelum itu kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat menyelesaikan makalah sistem gerakan dan organisasi Kemuhammadiyahan ini dengan penuh kemudahan dan dapat diselesaikan pada tepat waktu. Terima kasih sebelumnya dan sesudahnya saya ucapkan kepada dosen yang telah membantu kami sehingga makalah ini bisa terselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan. Harapan yang paling besar dari penyusunan makalah ini yaitu mudah-mudahan apa yang kami susun ini penuh manfaat baik untuk pribadi, teman-teman, serta orang lain yang menyempurnakan lagi atau mengambil hikmah dari judul ini sebagai tambahan dalam menambah referensi yang telah ada. Untuk sejarahnya di bulan Zulhijjah, yaitu tepatnya pada 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 Masehi merupakan momentum penting lahirnya Muhammadiyah. Itulah kelahiran sebuah gerakan Islam modernis terbesar di Indonesia yang melakukan perintisan atau kepeloporan pemurnian sekaligus pembaruan Islam di negeri berpenduduk terbesar Muslim di dunia ini. Sebuah gerakan yang didirikan oleh seorang kiai, alim, cerdas, dan berjiwa pembaru, yakni Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis dari kota santri Kauman Yogyakarta. Kata Muhammadiyah itu secara bahasa berarti pengikut Nabi Muhammad. Penggunaan kata Muhammadiyah dimaksudkan untuk menisbahkan atau menghubungkan dengan ajaran dan jejak perjuangan Nabi Muhammad. Penisbahan nama tersebut menurut Haji Jarnawi Hadikusuma mengandung pengertian sebagai berikut. Dengan nama itu, dia bermaksud untuk menjelaskan bahwa pendukung organisasi itu ialah umat Muhammad dan asasnya adalah ajaran Nabi Muhammad SAW, yaitu Islam. Dan tujuannya ialah memahami dan melaksanakan agama Islam sebagai yang memang ajaran yang serta dicontohkan oleh Nabi Muhammad agar supaya dapat menjalani kehidupan dunia sepanjang kemauan agama Islam. Dengan demikian, ajaran Islam yang suci dan benar itu dapat memberi nafas bagi kemajuan umat Islam dan bangsa Indonesia pada umumnya. Kelahiran dan keberadaan Muhammadiyah pada awal berdirinya tidak lepas dan merupakan manifestasi dari gagasan pemikiran dan amal perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis yang menjadi pendirinya. Setelah menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci dan bermukim yang kedua kalinya pada tahun 1903, yaitu Kiai Dahlan mulai menyemaikan benih pembaruan di tanah air, yaitu di Indonesia. Gagasan pembaruan itu diperoleh Kiai Dahlan setelah berguru kepada ulama-ulama Indonesia yang bermukim di Mekah seperti Syekh Ahmad Khotib dari Minangkabau, ada juga Kiai Nawawi dari Banten, Kiai Mas Abdullah dari Surabaya, dan Kiai Fakih dari Mas Kumambang. Juga setelah membaca pemikiran-pemikiran pada pembaru Islam seperti Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab,
Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridho dengan modal kecerdasan dirinya serta interaksi selama bermukim di Saudi Arabia dan bacaan atas karya-karya para pembaru, pemikiran Islam itu telah menanamkan benih ide pembaruan. Nah, jadi sekembalinya dari Arab Saudi, Kiai Dahlan justru membawa ide dan gerakan pembaruan, bukan malah menjadi konservatif. Pembaruan Islam yang cukup orisinal dari Kiai Dahlan dapat dirujuk dan pemahaman dan pengalaman Surat Al-Ma'un. Nah, untuk teorinya itu kita masuk ke rumusan masalah. Yang pertama ada apa sih yang dimaksud dengan sistem gerakan organisasi. Nah, terus ada yang kedua juga bagaimana struktur organisasi kemuhammadiyahan itu, ada apa saja majelis-majelis di dalam Muhammadiyah. Terus untuk mengetahui tiga pertanyaan tersebut, mari kita langsung ke materinya aja. Ideologi gerakan. Ideologi secara harfiah ialah sistem paham atau sekumpulan ide-ide atau gagasan. Kata ideologi berasal dari bahasa Yunani atau ideos, artinya ide atau gagasan, dan logos artinya yaitu ilmu logika. Tokoh yang memperkenalkan ideologi ialah Destutt de Tracey pada tahun 1757 sampai 1876. Seorang filsuf dari Prancis yang menyebutkan ideologi tentang ilmu tentang ide-ide, yaitu sebagai suatu cara berpikir dalam memandang kehidupan yang dibedakannya dengan cara berpikir metafisika dan agama. Nah, itu dari buku Nasir 2014 halaman 30. Selain itu, ideologi juga memiliki unsur-unsur pokoknya, yaitu ada pandangan yang komprehensif tentang manusia, dunia, alam, dalam kehidupan manusia gitu ya. Terus yang kedua ada rencana penataan sosial politik berdasarkan pahamnya. Yang ketiga ada kesadaran dan pencanangan dalam bentuk perjuangan melakukan perubahan-perubahan berdasarkan paham dan rencana ideologi tersebut. Yang keempat ada usaha mengarahkan masyarakat untuk menerima ideologi tersebut yang menuntut loyalitas dan keterlibatan para pengikutnya. Untuk yang kelima itu ada usaha mobilisasi seluas mungkin para kader dan massa yang akan menjadi pendukung ideologi tersebut. Nah, kita lanjut. Selain ada unsur pokok, ideologi juga mempunyai fungsi. Fungsi ideologi Muhammadiyah yaitu menjelaskan dan menanamkan pandangan dunia atau worldview. Untuk slogannya Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. Untuk yang kedua ada membangun komitmen idealisme untuk menjalankan misi dan cita-cita gerakan. Selain itu ada mengikat solidaritas kolektif yang kokoh, menyusun dan melaksanakan garis perjuangan dan strategi perjuangan, ada mobilisasi anggota untuk mencapai tujuan, dan ada membela atau menjaga keutuhan atau eksistensi organisasi sesuai prinsip gerakan. Nah, dalam Muhammadiyah juga, ideologi dapat dipahami sebagai sistem paham atau keyakinan dan teori perjuangan untuk mengimplementasikan ajaran Islam dalam kehidupan umat manusia melalui gerakan sosial keagamaan. Karena rujukan dasarnya adalah Islam.
Maka ideologi Muhammadiyah tidak akan bersifat dogmatif dan eksklusif secara taklid atau buta, sehingga tetap memiliki watak terbuka. Nah, selain itu ada juga Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Nah, kalau ini itu menurut David Locher itu di tahun 2000, terdapat 3 hal yang membedakan gerakan sosial atau social movement dari bentuk perilaku kolektif lainnya, yaitu ada organizer, bahwa gerakan sosial itu terorganisasi, sedangkan kebanyakan perilaku kolektif tidak terorganisasi, baik pemimpin, pengikut, maupun proses pergerakannya. Yang kedua itu ada deliberate, itu gerakan sosial untuk direncanakan dengan penuh pertimbangan dan perencanaan. Yang ketiga itu ada enduring, yaitu gerakan sosial keberadaannya untuk jangka waktu yang panjang hingga beberapa dekade. Artinya, sebuah gerakan sosial, terlebih gerakan keagamaan, memiliki karakter yang kuat untuk bergerak secara sebagaimana pokok pikiran keenam anggaran dasar Muhammadiyah disebutkan bahwa organisasi adalah satu-satunya alat atau 54 cara perjuangan yang sebaik-baiknya. Ciri-cirinya adalah 1. Ada Muhammadiyah adalah subjek atau pemimpin, dan masyarakat semua adalah objek ataupun yang dipimpinnya. Yang kedua adalah lincah atau dinamis, maju atau progresif, selalu di muka dan militan. Yang ketiga ada revolusioner, mempunyai pemimpin yang kuat, cakap, tegas, dan berwibawa. Dan yang keempat itu ada mempunyai organisasi yang susunannya lengkap dan selalu dapat diperbaharui. Nah, kalau selain itu ada juga ya, menurut dari Dr. Haidar Nasr dalam bukunya yaitu Muhammadiyah Gerakan Pembaruan. Muhammadiyah sejatinya gerakan pembaruan, gerakan tajdid fil Islam. Jika diperas hingga ke inti terdalam, maka yang ditemukan dalam gerakan Islam yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ini adalah api pembaruan. Nah, selain itu juga ada karakter ya. Karakter pembaruan Muhammadiyah jauh lebih kuat dibanding sifat Muhammadiyah yang lainnya. Teologi, ideologi, hingga model aksi kegerakan Muhammadiyah berwatak pembaruan yang bermuara pada modernisme atau reformisme Islam. Pembaruan itu diwujudkan dalam mendobrak kebekuan berpikir umat dengan membangun pemahaman Islam yang berkemajuan. Selain itu juga Muhammadiyah melopori lahirnya sistem pendidikan Islam modern, pelayanan kesehatan dan sosial, memberdayakan kaum miskin dengan gerakan Al-Ma'un, merintis gerakan Islam ke ruang publik melalui Aisyah, dan karya pembaruan lainnya yang membangkitkan kebangun dunia Islam dan modernisasi kehidupan masyarakat. Untuk selanjutnya itu ada struktur organisasi Muhammadiyah. Untuk struktur organisasi Muhammadiyah yaitu sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Tujuan utamanya yaitu mengembalikan seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dakwah. Penyimpangan ini sering menyebabkan ajaran Islam bercampur baur dengan kebiasaan di daerah-daerahnya tertentu ya, dengan alasan adaptasi. Gerakan Muhammadiyah ini berciri semangat membangun tata sosial dan pendidikan masyarakat lebih maju dan terdidik. Menampilkan ajaran Islam bukan sekedar agama yang bersifat pribadi dan statis, tetapi dinamis dan berkedudukan sistem kehidupan manusia dalam segala aspek. Nah, dalam pembentukannya Muhammadiyah banyak merefleksikan kepada perintah-perintah Al-Quran.
Di antaranya yaitu surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, "Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebijakan, menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung." Nah, ayat tersebut menurut para tokoh Muhammadiyah mengandung isyarat untuk bergerak umatnya dalam menjalankan dakwah Islam secara terorganisasi. Maka dalam butir ke-6 Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah dinyatakan melancarkan amal usaha dan perjuangan dengan ketertiban organisasi yang mengandung makna pentingnya organisasi sebagai alat gerak yang niscaya menjadi dampak positif untuk umat. Nah, selanjutnya itu ada jaringan kelembagaan Muhammadiyah. Untuk materi yang ini akan disampaikan oleh teman saya yaitu Muhammad Fikri. Terima kasih. Jaringan kelembagaan Muhammadiyah. Muhammadiyah bukan hanya sekedar penyandang nama besar. Sebagai sebuah organisasi masyarakat terbesar di Indonesia, Muhammadiyah secara nyata memiliki jaringan struktural yang cukup kuat dan luas di seluruh wilayah negeri ini, yang sangat menunjang gerak dakwah Islamiyah yang dilakukannya. Jaringan struktural Muhammadiyah tersebut tersebar dan berjenjang dalam beberapa level yang mempunyai kewenangan di wilayah kerjasamanya masing-masing. Jaringan yang tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia tersebut merupakan potensi yang sangat besar untuk membangun umat dan bangsa ini menuju masyarakat utama dalam bentuk sinergi dan jaringan yang kuat di berbagai bidang. Yang pertama ada pimpinan pusat atau PP Muhammadiyah. Pimpinan pusat Muhammadiyah adalah jenjang struktural Muhammadiyah tertinggi dalam level yang tinggi dari seluruh level pimpinan Muhammadiyah. Pimpinan pusat Muhammadiyah mempunyai fungsi koordinatif bagi seluruh pimpinan Muhammadiyah yang ada di Indonesia, sekaligus juga mengkoordinasikan gerakan dakwah Islamiyah keagamaan, pendidikan, kesejahteraan sosial, kesehatan, dan sebagainya. Pengambilan keputusan ini dipimpin pusat Muhammadiyah juga dilaksanakan secara demokratis dalam bentuk permusyawaratan. Permusyawaratan tertinggi ialah Muktamar Muhammadiyah yang berfungsi untuk memilih pengurus dalam pimpinan pusat Muhammadiyah, strategi dan program dakwah Muhammadiyah, mengevaluasi gerakan dakwah dari periode kepengurusan sebelumnya, dan lain-lain yang penting untuk diputuskan dalam permusyawaratan tersebut. Lalu ada pimpinan wilayah atau PWM. Pimpinan wilayah Muhammadiyah adalah jenjang struktural Muhammadiyah setingkat provinsi dalam level yang lebih tinggi dari pimpinan daerah Muhammadiyah. Pimpinan wilayah Muhammadiyah mempunyai fungsi koordinatif bagi seluruh pimpinan Muhammadiyah yang ada di wilayah provinsi tersebut, sekaligus juga mengkoordinasikan gerakan dakwah Islamiyah di seluruh wilayah provinsi tersebut melalui berbagai bentuk seperti aktivitas keagamaan, pendidikan, kesejahteraan sosial, kesehatan, dan sebagainya. Pengambilan keputusan dipimpin wilayah Muhammadiyah juga dilaksanakan secara demokratis dalam bentuk permusyawaratan. Lalu yang ketiga ada pimpinan daerah atau PDM. Pimpinan daerah Muhammadiyah adalah jenjang struktural Muhammadiyah setingkat kabupaten atau distrik. Dalam level yang lebih tinggi dari pimpinan cabang Muhammadiyah, mempunyai fungsi koordinatif bagi seluruh pimpinan Muhammadiyah yang ada di wilayah kabupaten tersebut. Sekaligus juga mengkoordinasikan gerakan dakwah Islamiyah di seluruh wilayah kabupaten tersebut melalui berbagai bentuk seperti aktivitas keagamaan, pendidikan, kesejahteraan sosial, kesehatan, dan sebagainya. Pimpinan cabang atau PCM. Pimpinan daerah Muhammadiyah adalah jenjang struktural Muhammadiyah setingkat kecamatan subdistrik. Dalam level yang lebih tinggi dari pimpinan ranting Muhammadiyah mempunyai fungsi koordinatif bagi seluruh pimpinan ranting Muhammadiyah yang ada di wilayah kecamatan tersebut. Sekaligus juga mengkoordinasikan gerakan dakwah Islamiyah di seluruh wilayah kecamatan tersebut melalui berbagai bentuk seperti aktivitas keagamaan, pendidikan, kesejahteraan sosial, kesehatan, dan sebagainya. Lalu ada pimpinan ranting, PRM. Pimpinan ranting Muhammadiyah adalah jenjang struktural Muhammadiyah setingkat desa dan merupakan ujung tombak bagi gerakan dakwah Islamiyah yang dilaksanakan Muhammadiyah. Karena pimpinan ranting Muhammadiyah menjangkau dan berinteraksi secara langsung dengan warga Muhammadiyah.
sebagai ujung tombak dari gerakan dakwah Islamiyah yang dilaksanakan oleh Muhammadiyah. Pimpinan ranting Muhammadiyah adalah kekuatan yang paling nyata dimiliki Muhammadiyah. Karena di level inilah sebenarnya basis-basis gerakan Muhammadiyah bisa dilaksanakan secara nyata. Lalu ada Jamaah Muhammadiyah. Selain jalur-jalur struktural yang dimilikinya, Muhammadiyah juga mempunyai kelompok-kelompok yang tersebar di tengah masyarakat dalam bentuk Jamaah Muhammadiyah. Jamaah Muhammadiyah merupakan lini di luar jalur-jalur struktural Muhammadiyah yang secara nyata melaksanakan gerakan dakwah Islamiyah yang sesuai dengan visi dan misi Muhammadiyah di tengah masyarakat. Biasanya, Jamaah Muhammadiyah bergerak dalam skala mikro di tengah masyarakat melalui masjid-masjid sebagai basis aktivitas. Aktivitas dakwah yang dilakukan dalam Jamaah Muhammadiyah pun bermacam-macam, seperti pengajian, bakti sosial, infak, zakat, sodakoh, dan lain-lain. Jamaah Muhammadiyah tersebar di tengah-tengah masyarakat melaksanakan aktivitas real yang responsif bagi persoalan yang tumbuh di kalangan masyarakat. Jamaah Muhammadiyah terdapat di seluruh Indonesia. Bahkan ada beberapa anggota Jamaah Muhammadiyah yang tersebar di luar negeri, terutama di Asia Tenggara seperti Malaysia, Brunei, Thailand, Singapura, dan Filipina. Lalu struktur fungsional Muhammadiyah. Struktur fungsional Muhammadiyah di lingkungan Muhammadiyah meliputi seluruh majelis, lembaga, badan, atau biro yang menangani program-program tertentu di lingkungan persyarikatan Muhammadiyah. Masing-masing level pimpinan persyarikatan Muhammadiyah, baik pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah, maupun pimpinan cabang, memiliki majelis atau badan atau lembaga yang menangani program-program tertentu di lingkungan wilayah kerjanya. Yang ada dalam struktur fungsional Muhammadiyah, yang pertama ada pembantu pimpinan persyarikatan. Untuk membantu pimpinan persyarikatan melaksanakan program-program persyarikatan, dibentuk satuan organisasi pembantu pimpinan atau majelis atau lembaga atau badan atau biro yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada pimpinan persyarikatan masing-masing tingkat. Lalu Muhammadiyah memiliki majelis Muhammadiyah. Majelis Muhammadiyah, pengertian majelis telah diatur dalam anggaran dasar Muhammadiyah, tercantum pada bab visi unsur pembantu pimpinan pasal 20 ayat 2. Majelis adalah unsur pembantu pimpinan yang menjalankan sebagai tugas pokok Muhammadiyah. Di antaranya ada majelis tarjih dan tajdid atau MTT, majelis tablik, majelis pendidikan tinggi atau majelis dikti kini jadi litbang dikti, majelis pendidikan dasar dan menengah atau majelis dikdasmen, majelis ekonomi dan kewirausahaan, majelis pemberdayaan masyarakat, majelis pembina kesehatan umum, lalu majelis pustaka dan informasi, majelis lingkungan hidup, majelis hukum dan hak asasi manusia, majelis wakaf, dan kehartabendaan. Selain majelis, Muhammadiyah juga memiliki lembaga Muhammadiyah. Lembaga ini telah diatur dalam anggaran dasar Muhammadiyah, tercantum dalam bab 7 unsur pembantu pimpinan, pasal 20 ayat 3, lembaga adalah unsur pembantu pimpinan yang menjalankan sebagian tugas pendukung Muhammadiyah. Di antaranya ada lembaga pengembangan cabang dan ranting, lalu ada lembaga zakat infak dan sodakoh, lalu ada lembaga pembina dan pengawasan keuangan, lalu ada lembaga penanganan bencana, lalu ada lembaga hikmah dan kebijakan publik, lalu lembaga seni budaya dan olahraga, lalu lembaga penelitian pengembangan, dan yang terakhir ada lembaga hubungan kerjasama internasional. Selain itu, organisasi di Muhammadiyah ada organisasi otonom Muhammadiyah. Organisasi otonom Muhammadiyah yaitu organisasi-organisasi di bawah Muhammadiyah yang mempunyai hak dan kewenangan sendiri dalam mengatur rumah tangganya. Bisa disingkat dengan sebutan ortom. Ada 7 ortom, yaitu yang pertama Aisyah, yang kedua ada Hizbul Watan, lalu yang ketiga ada Tapak Suci, dan keempat ada Pemuda Muhammadiyah, yang kelima ada Nasyiatul Aisyah, yang keenam ada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dan yang terakhir yang ketujuh ada Ikatan Pelajar Muhammadiyah.
Tugas pokok Ortom Muhammadiyah adalah membina warga Muhammadiyah dan kelompok masyarakat tertentu sesuai dengan bidang kegiatan yang diadakan masing-masing dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Muhammadiyah, dan fungsi utama Ortom Muhammadiyah adalah sebagai pelopor atau pelangsung dan penyempurna cita-cita Muhammadiyah. Ortom dibentuk di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah jika memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, ada mempunyai fungsi khusus dalam Persyarikatan Muhammadiyah. Lalu ada mempunyai potensi dan ruang lingkup nasional. Yang ketiga, ada merupakan kepentingan Persyarikatan Muhammadiyah. Sedangkan pembentukannya ditetapkan dalam Tanwir atau permusyawaratan tertinggi setelah Muktamar Muhammadiyah dan dilaksanakan dengan keputusan pimpinan Pusat Muhammadiyah. Tujuan pembentukan Ortom adalah yang pertama ada pengembangan Persyarikatan Muhammadiyah. Lalu yang kedua dinamika Persyarikatan Muhammadiyah. Yang ketiga ada kaderisasi Persyarikatan Muhammadiyah. Dan yang terakhir ada efisiensi dan efektivitas Persyarikatan Muhammadiyah. Nah, masing-masing Ortom mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau AD/ART tersendiri yang penyusunannya diserahkan kepada masing-masing Ortom dengan berdasar pada AD atau ART Muhammadiyah. Ortom mempunyai hak dan kewajiban sendiri di Muhammadiyah. Dengan haknya adalah yang pertama ada mengelola urusan kepentingan, aktivitas, dan amal usaha yang dilakukan organisasi otonomnya. Lalu ada berhubungan dengan organisasi atau badan lain di luar Persyarikatan Muhammadiyah. Lalu ada memberi saran kepada Persyarikatan Muhammadiyah, baik diminta atau atas kemauan sendiri. Lalu mengusahakan dan mengelola keuangan sendiri. Nah, yang tadi haknya, sedangkan kewajiban-kewajibannya adalah melaksanakan keputusan Persyarikatan Muhammadiyah, lalu menjaga nama baik Persyarikatan Muhammadiyah, lalu membina anggota-anggotanya menjadi warga dan anggota Persyarikatan Muhammadiyah yang baik, membina hubungan dan kerjasama yang baik dengan sesama Ortom. Lalu yang terakhir adalah melaporkan kegiatan-kegiatannya pada pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah. Menyalurkan anggota-anggotanya dalam kegiatan gerak dan amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. C. Struktur organisasi Muhammadiyah secara vertikal dan horizontal. Struktur organisasi Muhammadiyah secara garis besar terdiri dari dua jenis, yaitu struktur vertikal dan horizontal. Struktur vertikal adalah jaringan kelembagaan Muhammadiyah dari tingkat pusat nasional hingga tingkat jamaah anggota. Struktur horizontal Muhammadiyah adalah jaringan kelembagaan Muhammadiyah dalam satu tingkat kepemimpinan yang terdiri dari pimpinan, majelis, lembaga atau badan, dan organisasi otonom. Muktamar Tanwir. Di sini terlihat ada tabel-tabelnya dari penasehat, lalu kepada pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang, pimpinan anggota Muhammadiyah. Nah, di sini bisa terlihat. D. Muktamar. Muktamar ialah permusyawaratan tertinggi dalam Muhammadiyah yang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab pimpinan pusat. Anggota muktamar terdiri atas pertama, anggota pimpinan pusat, yang kedua, ketua pimpinan wilayah, yang ketiga, anggota tanwir, wakil wilayah, yang keempat, ketua pimpinan daerah, yang kelima, wakil daerah yang dipilih oleh musyawarah pimpinan daerah, terdiri atas wakil cabang berdasarkan pertimbangan jumlah cabang dalam tiap daerah. Dan yang keenam, wakil pimpinan organisasi otonom tingkat pusat. Muktamar diadakan 1 dalam 5 tahun. Acara dan ketentuan lain tentang muktamar diatur dalam anggaran rumah tangga. E. Tanwir. Tanwir ialah pemusyawaratan dalam Muhammadiyah di bawah muktamar. Diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab pimpinan pusat. Anggota tanwir terdiri atas pertama, anggota pimpinan pusat. Yang kedua, pimpinan wilayah. Yang ketiga, wakil wilayah. Yang keempat, wakil pimpinan organisasi otonom tingkat pusat.
Tanwir diadakan sekurang-kurangnya 3 kali selama masa jabatan pimpinan. Pimpinan pusat. Pimpinan pusat adalah pimpinan tertinggi yang memimpin Muhammadiyah secara keseluruhan. Pimpinan pusat terdiri atas sekurang-kurangnya 13 orang, dipilih dan ditetapkan oleh muktamar untuk satu masa jabatan dari calon-calon yang diusulkan oleh Tanwir. Ketua umum pimpinan pusat ditetapkan oleh muktamar dari dan atas usul anggota pimpinan pusat terpilih. Anggota pimpinan pusat terpilih menetapkan sekretaris umum dan diumumkan dalam forum muktamar. Pimpinan pusat dapat menambahkan anggotanya apabila dipandang perlu. Seorang ketua bersama-sama sekretaris umum atau salah satu anggota sekretaris mewakili Muhammadiyah untuk ditindakan di dalam dan di luar pengadilan. Pimpinan wilayah. Pimpinan wilayah memimpin Muhammadiyah dalam wilayahnya serta melaksanakan kebijakan pimpinan pusat. Pimpinan wilayah terdiri atas sekurang-kurangnya 13 orang, ditetapkan oleh pimpinan pusat untuk satu masa jabatan dari calon-calon yang dipilih. Dalam musyawarah wilayah, ketua pimpinan wilayah ditetapkan oleh pimpinan pusat dari dan atas usul calon-calon anggota pimpinan wilayah terpilih yang telah disahkan oleh musyawarah wilayah. Pimpinan daerah. Pimpinan daerah memimpin Muhammadiyah dalam daerahnya serta melaksanakan kebijakan pimpinan di atasnya. Pimpinan daerah terdiri atas sekurang-kurangnya 9 orang, ditetapkan oleh pimpinan pusat, pimpinan wilayah, untuk satu masa jabatan dari calon-calon anggota pimpinan daerah yang telah dipilih dalam musyawarah daerah. Ketua pimpinan daerah ditetapkan oleh pemimpin wilayah dari dan atas usul calon-calon anggota pimpinan daerah terpilih yang disahkan oleh musyawarah daerah. Pimpinan cabang. Pimpinan cabang pemimpin Muhammadiyah dalam cabangnya serta melaksanakan kebijakan pimpinan di atasnya. Pimpinan cabang terdiri atas sekurang-kurangnya 7 orang, ditetapkan oleh pimpinan daerah untuk satu masa jabatan dari calon-calon yang dipilih dalam musyawarah cabang. Ketua pimpinan cabang ditetapkan oleh pimpinan daerah dari dan atas usul calon-calon anggota pimpinan cabang terpilih yang telah disahkan oleh musyawarah cabang. Pimpinan ranting. Pimpinan ranting memimpin Muhammadiyah dalam rantingnya serta melaksanakan kebijakan pimpinan di atasnya. Pimpinan ranting terdiri atas sekurang-kurangnya 5 orang, ditetapkan oleh pimpinan cabang untuk satu masa jabatan dari calon-calon yang dipilih dalam musyawarah ranting. Ketua pimpinan ranting ditetapkan oleh pimpinan cabang dari dan atas usul calon anggota pimpinan ranting terpilih yang telah disahkan oleh musyawarah ranting. Majelis-majelis Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah gerakan Islam. Maksud gerakannya dakwah Islam, amar ma'ruf nahil mungkar, bergerak dalam kehidupan kemasyarakatan. Muhammadiyah menempatkan diri sebagai fa'il, subjek yang mewarisi gerak langkah misi Nabi Muhammad SAW, sedangkan masyarakat sebagai objek untuk diajak mengamalkan Islam yang sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah dalam perkembangannya selalu mengikuti perkembangan zaman dan kemasyarakatan. Terbukti adanya perkembangan organisasi vertikal dan organisasi horizontal. Memperhatikan hal-hal tersebut, Muhammadiyah sejak awal periode Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1912 sampai 1923 dan Kiai Haji Ibrahim 1923 sampai 1934, Kiai Haji Hisham 1934 sampai 1937, Kiai Haji Mas Mansur 1937 sampai 1941 telah menata kelembagaan-lembagaan di ranting, cabang dan daerah serta wilayah. Semua itu menjadi bukti kedewasaan dan kematangan Muhammadiyah dalam memberikan aturan dan batasan untuk mencapai tujuan bersama. Di samping itu, Muhammadiyah menetapkan unsur pembantu penyelenggaraan amal usaha dalam tugas khusus. Adapun struktur horizontal adalah susunan organisasi berdasarkan bidang-bidang kerja dan tugas yang menjadi
konsentrasi gerakan Muhammadiyah yang ada di setiap level organisasi dan kepemimpinan. Dalam bentuk badan atau unsur pembantu pimpinan organisasi otonom, nomenklatur atau nama unsur pembantu pimpinan persyarikatan dalam Muhammadiyah periode 2005 sampai 2010 ditetapkan oleh keputusan pimpinan pusat dengan SK PP Muhammadiyah nomor 47.1/1.0 atas amanah Muktamar untuk melengkapi kepengurusannya. Dalam surat keputusan tersebut, struktur horizontal dalam kepimpinan wilayah kepimpinan Muhammadiyah berupa majelis-majelis dan lembaga-lembaga. Majelis-majelis terdiri dari 1. Majelis Tarjih dan Tajdid. Yang kedua, Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus. Yang ketiga, Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan. Yang keempat, Majelis Pendidikan Dasar dan Penengah. Yang kelima, Majelis Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat. Yang keenam, Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan. Yang ketujuh, Majelis Wakaf dan Zakat Infak Sedekah atau bisa disebut JIS. Yang kedelapan, Majelis Pendidikan Kader. Dan yang kesembilan, Majelis Pemberdayaan Masyarakat. Majelis tersebut dapat dibentuk di setiap tingkat kepemimpinan mulai dari pusat hingga cabang sesuai kebutuhan. A. Majelis Tarjih dan Tajdid. Majelis Tarjih adalah suatu lembaga dalam Muhammadiyah yang membidangi masalah-masalah keagamaan, khususnya hukum bidang fikih. Majelis ini dibentuk dan disahkan pada Kongres Muhammadiyah XV11 tahun 1928 di Pekalongan. Majelis ini didirikan pertama kali untuk menyelesaikan persoalan-persoalan khilafiyat yang ada pada waktu itu dianggap rawan oleh Muhammadiyah. Dalam perkembangan selanjutnya, majelis ini tidak sekedar mentarjihkan masalah-masalah khilafiyat, akan tetapi mengarah pada penyelesaian persoalan-persoalan baru atau kontemporer. Di dalam merespon problem modernitas, banyak corak pemikiran keagamaan kontemporer yang muncul ke permukaan seperti paham modernisme, fundamentalisme, mahdisme, tradisionalisme, dan lain-lain. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka pada Muktamar Muhammadiyah ke-43 yang berlangsung pada tanggal 8 sampai 12 Safar 1416 Hijriah bertepatan tanggal 6 sampai 10 Juli tahun 1995 Masehi di Banda Aceh. Nama majelis ini berubah menjadi Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam dan pengembangan berikutnya pada Muktamar Muhammadiyah ke-45 2005 di Malang diubah menjadi Majelis Tarjih dan Tajdid. Visi: tertatanya manajemen dan jaringan guna meningkatkan efektivitas kinerja majelis menuju gerakan tarjih dan tajdid yang lebih maju, profesional, modern, dan otoritatif sebagai landasan yang kokoh bagi peningkatan kualitas persyarikatan dan amal usaha. Misi: pertama, mewujudkan landasan kerja majelis yang mampu memberikan ruang gerak dan dinamis dan berwawasan ke depan. Yang kedua, revitalisasi peran dan fungsi seluruh sumber daya majelis. Dan ketiga, mendorong lahirnya ulama tarjih yang terorganisasi dalam sebuah institusi yang lebih memadai. Yang keempat, membangun model jaringan kemitraan yang mendukung terwujudnya gerak tarjih dan tajdid yang lebih maju, profesional, modern, dan otoritatif. Yang kelima, menyelenggarakan kajian terhadap norma-norma Islam guna mendapatkan kemurniannya dan menemukan substansinya agar didapatkan pemahaman baru sesuai dengan dinamika perkembangan zaman. Yang keenam, menggali dan mengembangkan nilai-nilai Islam serta menyebarluaskan melalui berbagai sarana publikasi. Majelis Tarjih dan Tajdid memiliki rencana strategis untuk menghidupkan tarjih, tajdid, dan pemikiran Islam dalam Muhammadiyah sebagai gerakan pembaharuan yang kritis, dinamis dalam kehidupan masyarakat dan proaktif dalam menjalankan problem dan tantangan perkembangan sosial budaya dan kehidupan pada umumnya, sehingga Islam selalu menjadi sumber pemikiran, moral, dan praksi sosial di tengah kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang sangat kompleks. Untuk
selanjutnya, majelis-majelis yang ada di Perserikatan Muhammadiyah yaitu Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus. Kiai Haji Ahmad Dahlan tampil ke muka dengan menjadi mujahid dan mujahid Islam. Beliau ingin mengembalikan umat Islam kepada kemurnian cita ajaran umat Islam, kepada cita ajaran Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Pada waktu Muktamar ke-38 di Ujung Pandang tahun 1971 ditetapkan program umum yaitu mewujudkan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam amar ma'ruf nahi mungkar yang berkesanggupan menyampaikan ajaran Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW kepada segala golongan dan lapisan masyarakat dalam seluruh aspek kehidupan sebagai kebenaran dan hal yang diperlukan. Majelis ini diadakan dan digerakkan dengan berpedoman kepada firman Allah surat Al-Imran ayat 102, 103 dan 104. Kemudian majelis ini pun mempunyai beberapa fungsi yang diantaranya memberikan pertimbangan kepada pimpinan perserikatan untuk digunakan sebagai badan dalam menyusun kebijaksanaan perserikatan dalam bidang tabligh. Kemudian pembinaan dan peningkatan kemampuan serta pengkoordinasian kegiatan dan gerak mubalik dalam menyiarkan ajaran Islam kepada anggota umat dan korps Muhammadiyah di tingkat pusat, wilayah, daerah, dan cabang. Kemudian penggerak dan pembimbing pelaksanaan serta pengembangan kegiatan pengajian pimpinan dan anggota serta khutbah-khutbah dengan memanfaatkan jasa iptek. Dan yang terakhir ada penyelenggaraan penelitian dakwah dan kehidupan anggota umat dan masyarakat. Kemudian untuk selanjutnya ada Majelis Pendidikan Tinggi dan Pengembangan. Majelis ini merupakan pecahan dari Majelis Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang semula membawahi seluruh amal usaha Muhammadiyah bidang pendidikan mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi atau perguruan tinggi. Mulai tahun 1985 setelah Muktamar ke-41 di Surakarta, didirikan majelis ini dengan ketua pertamanya yaitu Dr. Anas Haji Muhammad Zadman Al-Kindi MBA. Majelis ini mengemban dua tugas sekaligus, yaitu yang pertama mengembangkan kualitas dan kuantitas perguruan tinggi Muhammadiyah dan menyelenggarakan aktivitas penelitian dalam konteks pengembangan perserikatan. Dengan demikian, pesatnya perkembangan amal usaha pendidikan, khususnya pendidikan tinggi di lingkungan Muhammadiyah, diperlukan majelis khusus yang mengkonsentrasikan diri untuk menangani perkembangan dan pengembangan perguruan tinggi di Muhammadiyah. Untuk itu, sejak pasca Muktamar Muhammadiyah ke-41, Majelis Pendidikan Tinggi, Pengajaran dan Kebudayaan itu dipecah menjadi dua majelis. Yang pertama, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah, kemudian yang kedua, Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan. Dengan terbentuknya majelis ini, pengembangan perguruan tinggi Muhammadiyah dapat dikendalikan dan diseimbangkan antara kualitas dan kuantitasnya. Di samping itu, persoalan-persoalan pelik yang muncul di berbagai PTM dapat diselesaikan dengan lebih baik lagi. Secara umum, program majelis ini meliputi pengembangan PTM yang mencakup peningkatan kualitas pendidikan PTM, pengembangan jaringan kerjasama internal ataupun eksternal, pengembangan
penanganan masalah-masalah kemahasiswaan, pengembangan organisasi dan kelembagaan, serta penyusunan dan penyempurnaan kaidah PTM. Kemudian penelitian dan pengembangan mencakup program penelitian dan pengembangan PTM dan penelitian pengembangan Muhammadiyah. Dari program pokok di atas, kemudian dijabarkan ke dalam 4 bidang. Yang pertama, bidang peningkatan kualitas PTM, yaitu dengan mengadakan workshop pengembangan kurikulum PTM, workshop persiapan akreditasi PTM, pelatihan manajemen, dan kemudian untuk selanjutnya yaitu bidang penelitian dan pengembangan dengan pengembangan database dan pusat informasi perserikatan, pengembangan kerjasama lembaga penelitian dan di lingkungan perserikatan, dan kemudian yang ketiga ada bidang kerjasama dan kemahasiswaan. Kerjasama dengan pihak luar dalam peningkatan kualitas pendidikan dan penelitian, jaringan internet antar PTM, dan juga mengupayakan beasiswa bagi AMM dan kader perserikatan dalam PTM, kemudian temu olahraga dan seni mahasiswa PTM. Dan yang terakhir itu bidang organisasi dan kelembagaan, dengan mengkonsolidasi organisasi, rapat rutin majelis, forum rektor PTM pembina, pertemuan regional, dan penyempurna kaidah PTM. Di bawah koordinasi majelis ini, PT Muhammadiyah, pertumbuhan PTM ini sangat pesat, bahkan melampaui target. Ketika awal dibentuknya majelis ini tahun 1985, jumlah PTM se-Indonesia sebanyak 75 buah. Dan pada tahun 2005 berkembang menjadi 166 buah, yang terdiri dari 36 universitas, 73 sekolah tinggi, 74 akademi, dan 4 buah politeknik. Nah, untuk yang terakhir ada Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah. Majelis ini lahir sejak masa Kiai Haji Ahmad Dahlan, semula bernama Urusan Sekolah atau Kismu Arko, yang kemudian menjadi Madrasah Mu'alimin dan Mu'alimat Muhammadiyah. Dari waktu ke waktu berubah namanya itu. Yang pertama ada Majelis Pendidikan dan Pengajaran, kemudian menjadi Majelis Pendidikan dan Kebudayaan, dan mulai tahun 1985 majelis ini dipecah menjadi Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah dan Majelis Pendidikan Tinggi. Majelis ini memikirkan kemajuan sarana dan prasarana pendidikan, administrasi, pergedungan, kurikulum, dan silabusnya. Majelis ini memikirkan generasi kader yang alim dan intelek, serta intelek yang alim, kader pemimpin bangsa yang handal, cakap, penuh iman dan takwa, bertanggung jawab, berguna bagi bangsa, berguna bagi agama, bagi nusa dan bangsa. Visi dari majelis ini sendiri yaitu tertatanya manajemen dan jaringan pendidikan yang efektif sebagai gerakan Islam yang maju, profesional, dan modern, serta untuk meletakkan landasan yang kokoh bagi peningkatan kualitas pendidikan Muhammadiyah. Dan misinya menegakkan keyakinan tauhid yang murni, menyebarkan ajaran Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian sebagai pelaksana dari garis besar program bidang pendidikan ini, maka bersama-sama dengan Majelis Pendidikan, adapun tugas dan fungsi Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah ini yaitu
Yang pertama ada menanamkan kesadaran akan pentingnya bidang pendidikan dan pengajaran serta kebudayaan sebagai rangkaian usaha untuk mencapai tujuan perserikatan serta menggerakkan kegiatan anggota-anggota untuk beramal di bidang itu. Kemudian memimpin dan membantu usaha cabang-cabang dan usahanya di bidang pendidikan dan pengajaran serta kebudayaan. Kemudian untuk selanjutnya, Majelis Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat. Majelis ini bergerak oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan dan dibantu oleh murid-muridnya atas kesadaran mengamalkan surat Al-Maun. Kyai Haji Ahmad Dahlan berulang kali mengajarkan ayat dan surat itu, tetapi pengamalannya belum ada meskipun santrinya sudah hafal. Kemudian ide ini diteruskan oleh Kyai Haji Sujada, murid setia Kyai Haji Ahmad Dahlan, yang akhirnya berkembang memiliki banyak rumah yatim, rumah miskin, dan panti asuhan, rumah sakit, dan balai kesehatan ibu dan anak. Di samping itu banyak gerakan kemahasiswaan. Di samping itu banyak gerakan kemanusiaan serta sosial yang semuanya telah merakyat dalam kehidupan masyarakat. Di mana ada Muhammadiyah di situ, ada gerakan-gerakan kemanusiaan dan kesosialan. Muktamar Muhammadiyah di Yogyakarta dan di Aceh yang ke-42 dan 43 mengubah Majelis PKU menjadi Majelis Kesehatan dan Pembinaan Kesejahteraan Sosial, dan selanjutnya diubah kembali menjadi Majelis Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat. Adapun tugas pokok majelis ini yaitu menanamkan kesadaran akan kewajiban hidup tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan serta menggerakkan kegiatan anggota-anggota untuk beramal dalam bidang tolong-menolong sebagai rangkaian usaha untuk mencapai tujuan perserikatan. Kemudian ada mengusahakan bantuan dan fasilitas kepada pemerintah dan badan lainnya, menyelenggarakan pendidikan untuk membentuk tenaga dan petugas pertolongan yang berjiwa Islam dan sadar terhadap Muhammadiyah. Kemudian mempertebar rasa keagamaan dan kesadaran akan kemuhammadian kepada para petugas sosial kemanusiaan. Dan yang kemudian ada Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan. Majelis ini dibentuk dalam rangka memajukan perekonomian warga dan anggota Muhammadiyah sesuai yang tercantum dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah Bab 2 Pasal 3 Ayat 8, yaitu membimbing masyarakat ke arah perbaikan kehidupan dan mengembangkan ekonomi sesuai dengan ajaran Islam, dengan mewujudkan secara jamiah jaringan ekonomi Muhammadiyah sebagai revitalisasi gerakan dakwah secara menyeluruh. Maka Muhammadiyah terus membantu infrastruktur pendukung jamiah dalam berbagai bentuk. Adapun visi dari majelis ini yaitu terciptanya kehidupan sosial ekonomi umat yang berkualitas sebagai benteng atas problem kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan pada masyarakat bawah. Dan misi dari majelis ini yaitu mengupayakan pembangunan ekonomi rakyat Indonesia, khususnya keluarga besar Muhammadiyah, mengurangi problem kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan pada masyarakat melalui dan juga menjadi pelopor, motivator, dan atau katalisor
pembaruan atau perubahan, pembangunan ekonomi rakyat Indonesia berdasarkan nilai-nilai Islam. Dan juga majelis ini mempunyai tugas dan fungsi, yaitu diantaranya merumuskan dasar tujuan dan sistem ekonomi Islam, mendorong terbentuknya wadah dan organisasi perekonomian Islam di luar perserikatan, kemudian mengusahakan bantuan dan fasilitas kepada pemerintah dan badan-badan lain yang berhubung dengan bidang ekonomi. Dan di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah dilakukan teman saya, Meli. Yang selanjutnya adalah Majelis Wakaf dan JIS. Adapun tugas dan fungsi Majelis Wakaf dapat diterangkan sebagai berikut. Yang pertama, mengingat anggota untuk giat berwakaf. Yang kedua, memberi bimbingan kepada cabang-cabang tentang cara mengurus dan memelihara serta memanfaatkan barang wakaf dan hak milik perserikatan. Yang ketiga, mengurus barang wakaf yang langsung dikuasai oleh pimpinan perserikatan serta hak perserikatan. Yang terakhir, keempat, memecahkan kesulitan dan persoalan barang wakaf yang dikuasai perserikatan, menyelenggarakan musyawarah kerja dan memberikan bimbingan praktis bidang wakaf dan harta pustaka. Yang selanjutnya, Majelis Pendidikan Kadah. Majelis Pendidikan Kadah merupakan kesinambungan dari Badan Pendidikan Kadah tahun 1990 dan Majelis Pengembangan Kadah dan Sumber Daya Insani pada tahun 2000. Visi Majelis Pendidikan Kadah adalah tata-tata manajemen majelis yang jaringan agar mampu dan efektif untuk menjadi badan pembantu pimpinan yang maju, profesional, dan modern, serta untuk meletakkan landasan yang kokoh bagi peningkatan kualitas majelis dan program perkadahan. Rencana strategis bidang kaderisasi adalah membangun kekuasaan dan kualitas pelaku gerakan serta peran dan ideologi gerakan Muhammadiyah dengan mengoptimalkan serta kaderisasi yang menyeluruh dan berorientasi ke masa depan. Adapun fungsi dan tugas Majelis Pendidikan Kadah sebagai berikut. Yang pertama, menyusun konsep perkadahan dan mengoperasionalkannya secara simultan atau menyeluruh dan terpadu di lingkungan pendidikan, keluarga, organisasi otonom Muhammadiyah dalam satu kesatuan sistem perkadahan Muhammadiyah yang mampu menghasilkan sumber daya kadah yang berkualitas guna menyongsong perubahan-perubahan baru dalam kehidupan umat dan bangsa yang melibatkan kerjasama terutama antara Badan Pendidikan Kadah, Majelis Pendidikan, Aisyah, dan Organisasi Otonom Muhammadiyah. Yang kedua, memprioritaskan pengembangan studi lanjut dalam pengembangan kualitas sumber daya kadah Muhammadiyah yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan terlembaga. Yang ketiga, menyelenggarakan Darul Ahkam, Baitul Ahkam, upgrading, refreshing, job training, dan pendidikan ulama tahji Muhammadiyah, pengajian mubalik, pengajian Ramadan, dan kegiatan-kegiatan perkadahan lainnya yang dilahirkan secara terpadu di seluruh lingkungan perserikatan termasuk amal usaha sesuai dengan kepentingan dan sasaran yang dihendaki. Yang selanjutnya, mengintervensikan dan memprioritaskan penempatan kadah dan proses seleksi yang mempertimbangkan aspek kekadahan, komitmen, dan pengalaman aktivis Muhammadiyah yang dipandukan dengan kemampuan-kemampuan objektif dalam penempatan personal, pengelola, dan pimpinan lingkungan di perserikatan, di majelis, badan, lembaga, organisasi otonom, dan amal usaha Muhammadiyah dengan kepentingan kelangsungan misi perserikatan. Yang kelima, mengintensifikan pendaftaran kadah dan aspek-aspek yang terkait lainnya guna kepentingan pengembangan kadah Muhammadiyah di berbagai struktur di lingkungan perserikatan. Yang keenam, menerbitkan publikasi dan pedoman-pedoman yang berkaitan dengan kepentingan pengembangan kadah Muhammadiyah dalam berbagai aspek. Yang ketujuh, mengembangkan kerjasama penyelenggaraan pendidikan khusus seperti non-formal untuk pengembangan SDM perserikatan. Yang kedelapan, menyelenggarakan forum Ideopoliper atau kepanjangannya dari ideologi, organisasi, politik, dan organisasi sebagai program refreshing khusus anggota pimpinan perserikatan di berbagai tingkat struktur yang mengembangkan metodologi dialogis. Yang kesembilan, mengoptimalkan dukungan fasilitas, sarana, prasarana, dan dana untuk pengembangan kualitas kadah dan sumber daya manusia di lingkungan Muhammadiyah. Yang kesepuluh, mengintensifkan pembinaan siswa di Madrasah Mu'amalimin
mu'alimat, pondok pesantren, dan sekolah-sekolah atau madrasah khusus Muhammadiyah sebagai wahana khusus pembentukan kadah perserikatan. Yang ke-11, mengembangkan pembinaan kadah melalui Hizbul Wathan Muhammadiyah yang disusun secara sistematik dan terprogram. Yang ke-12, mengembangkan pusat studi, pendidikan, dan pelatihan Muhammadiyah yang dilaksanakan secara sistematis. Yang selanjutnya ada Majelis Pemberdayaan Masyarakat atau disingkat MPM. Majelis ini merupakan majelis yang dibentuk secara Muktamar Muhammadiyah keempat tahun 2005 di Malang, sehingga merupakan majelis baru. Namun bukan baru sama sekali, karena ia merupakan kelanjutan dari Lembaga Buruh, Tani dan Nelayan atau singkat BTN pada periode sebelumnya. Majelis ini merancangkan misi sebagai berikut: tata tanya, kapasitas organisasi, dan jaringan aktivitas pemberdayaan masyarakat yang mampu meletakkan landasan yang kokoh bagi perintisan dan pembangunan kegiatan pemberdayaan serta mendorong transformasi dan sosial dalam masyarakat. Sedangkan misi pengembangan untuk jangka tahun 2000 sampai 2010 adalah untuk jangka waktu dari 2005 sampai 2010 adalah yang pertama menegakkan keyakinan tauhid sosial sebagai spirit aktivitas pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, mewujudkan proses transformasi sosial yang mencakup perubahan kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat yang lebih luas. Sebagai kesinambungan dari Lembaga Buruh Tani dan Nelayan, MPM melaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain: yang pertama, pengembangan media komunitas, pusat dokumentasi dan database mengenai keseluruhan aktivitas yang berkaitan dengan upaya-upaya pemberdayaan BTN. Yang kedua, pembentukan Qaryah Thayyibah di sejumlah wilayah pendampingan sebagai wadah yang memfasilitasi upaya-upaya pemberdayaan dan pendampingan lingkungan BTN atau buruh tani dan nelayan, terutama di basis-basis Muhammadiyah. Yang ketiga, pembentukan lembaga advokasi dalam melindungi dan membela hak-hak masyarakat dampingan. Yang keempat, pelatihan untuk Muhammadiyah Community Organizer sebagai konsultan umat di sejumlah Qaryah Thayyibah. Yang kelima, diskusi, seminar, dan saran sebagai upaya menemukan kerangka teoritis untuk menjamin keberlangsungan pemberdayaan. Yang keenam, sosialisasi pemberdayaan kaum rentan, terutama yang berada dalam tahap sosial up dan middle class. Yang ketujuh, diskusi rutin dan lingkaran kajian demokratis akar rumput. Yang selanjutnya, bab 3, kesimpulan. Kesimpulan di sini, Muhammadiyah lahir pada bulan Zulhijjah, tepatnya 8 Zulhijjah tahun 1330 Hijriah atau 18 November 1912 Masehi, yang merupakan sebuah gerakan Islam modernis terbesar di Indonesia, melakukan perintis atau keperopohan pemunian sekaligus pembaruan Islam di negeri berpendudukan muslim terbesar di dunia. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Alim, cerdas, dan berjiwa pembaru, yakni Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis dari kota Santi, Kauman, Yogyakarta. Kata Muhammadiyah secara bahasa berarti pengikut Nabi Muhammad. Penggunaan kata Muhammadiyah dimaksudkan untuk menisbahkan dengan ajaran jejak perjuangan Nabi Muhammad. Penisbahan nama tersebut menurut Haji Jahnawi Hadi Kusuma mengandung pengertian sebagai berikut. Dengan nama itu, dia bermaksud untuk menjelaskan bahwa penduduk organisasi itu ialah umat Muhammadiyah, dan asasnya adalah ajaran Nabi Muhammad SAW, yaitu Islam. Dan tujuannya ialah memahami dan melaksanakan agama Islam sebagai yang memang ajaran yang serta dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, agar supaya dapat menjalani kehidupan dunia sepanjang kemauan agama Islam. Adapun ideologi dalam Muhammadiyah dapat dipahami sebagai sistem atau keyakinan dan teori perjuangan untuk mengimplementasikan ajaran Islam dalam kehidupan umat melalui gerakan sosial keagamaan. Karena rujukan dasarnya adalah Islam, maka ideologi Muhammadiyah tidak akan bersifat dogmatif dan eksklusif secara taklid buta, sehingga tetap memiliki watak terbuka. Muhammadiyah mengajak umat manusia untuk memeluk agama Islam, dakwah ila al-khair, menyuruh pada yang ma'ruf dan mencari dari yang munkar, sehingga hidup manusia selamat, bahagia, dan sejahtera di dunia dan akhirat.
Muhammadiyah sejatinya gerakan pembaruan, gerakan tajdid fil Islam. Jika dibahas hingga ke inti terdalam, maka yang ditemukan dalam gerakan Islam yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ini adalah api pembaruan. Dalam mutiara ke-6 Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah nyatakan melancarkan amal usaha dan perjuangan dengan keterlibatan organisasi yang mengandung makna penting organisasi sebagai alat gerakan yang niscaya menjadi dampak positif untuk umat, yaitu yang pertama, jaringan kelembagaan Muhammadiyah yang terdiri dari pimpinan pusat atau PP Muhammadiyah, pimpinan wilayah atau PWN, pimpinan daerah atau PDM, pimpinan cabang atau PCM, pimpinan nating atau PRM, jemaah Muhammadiyah, struktur fungsional Muhammadiyah, pembaruan pimpinan perserikatan. Yang kedua, Majelis Muhammadiyah. Yang ketiga, lembaga Muhammadiyah. Yang keempat, organisasi otonom Muhammadiyah. Yang kelima, struktur organisasi Muhammadiyah secara vertikal dan horizontal terdiri dari muktamar, tanwiyah, pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang, dan pimpinan ranting. Nomenklatur atau nama unsur pembantu pimpinan perserikatan dalam Muhammadiyah periode tahun 2005 sampai tahun 2010 ditetapkan oleh keputusan pimpinan pusat dengan SK PP Muhammadiyah 47.1 garis miring KEP garis miring 1.0 garis miring B garis miring 2005 atas nama anak muktamar untuk melengkapi kepengurusan. Dalam surat keputusan tersebut, struktur horizontal dalam kepemimpinan Muhammadiyah berupa majelis-majelis dan lembaga-lembaga. Majelis-majelis tersebut terdiri dari yang pertama ada majelis tahjid dan tajdid, yang kedua ada majelis tabligh dan dakwah khusus, yang ketiga ada majelis pendidikan, penelitian dan pengembangan, yang keempat ada majelis pendidikan dasar dan menengah, yang kelima ada majelis kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, yang keenam ada majelis ekonomi dan perusahaan, yang ketujuh ada majelis wakaf dan zakat infak, sodako atau JIS, yang kedelapan ada majelis pendidikan kada, yang kesembilan majelis pemberdayaan masyarakat. Sekian dari saya dan teman-teman saya tentang mempresentasikan makalah yang berjudul Sistem Gerakan dan Organisasi Muhammadiyah. Nah, untuk itu mohon maaf bila ada kesalahan, bila ada yang ingin menambahkan atau mengoreksi bisa hubungi kami karena kami terbuka akan kritik dan saran. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.